Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Organisasi Manajemen Perusahaan ingin menjelaskan mengenai hasil diskusi kita mengenai dampak adopsi teknologi ERP terhadap transparansi dan tata kelola perusahaan di Indonesia. Boleh di next? Nah, di sini ada beberapa rekan saya, yaitu dengan saya sendiri adalah Anggrena Eka Nugroho dengan CP196 dan rekan saya Fadila Adawiyah dengan CP 205 dan Muhammad Hilmi Atala dengan CP 228 dan Andre Fauzi Hilali dengan CP 194. Boleh di next? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa kita mengambil tema dengan judul Dampak Adopsi Teknologi ERP terhadap Transparansi dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia. Jadi, perusahaan industri di Indonesia sendiri mengadopsi teknologi ERP atau biasa dikenal dengan Enterprise Resource Planning untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan tata kelola perusahaan itu sendiri. ERP mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis, memperkuat akuntabilitas, dan mendukung pengelolaan risiko melalui aliran informasi yang akurat. Meskipun memberikan manfaat signifikan, tantangan seperti biaya yang terlalu tinggi dan kompleksitas penyesuaian proses yang tetap ada. Oleh karena itu, di sini saya akan dan rekan saya akan menganalisis SWOT yang digunakan untuk memahami dampak adopsi ERP terhadap transparansi dan tata kelola perusahaan. Boleh di next? Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai analisis faktor internal atau biasa disebut IFA. Jadi di sini saya dan rekan saya sudah mensebarkan kuesioner dengan total responden adalah 20 orang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, poin pertama yaitu adalah strength atau kekuatan. Jadi yang pertama, peningkatan transparansi laporan keuangan dengan bobot 0,30 dengan total skornya adalah 4 dan total nilai skornya adalah 1,20. Yang kedua yaitu mempercepat proses audit internal dengan bobotnya adalah 0,35 dengan total skornya adalah 5 dan dengan nilai skornya adalah 1,75. Yang ketiga yaitu adalah pencegahan penyimpangan operasional dengan bobotnya adalah 0,35 dengan skornya adalah 5 dan nilai skornya adalah 1,75. Nah, subtotal untuk bobotnya sendiri adalah 1 dengan total nilai skornya adalah 4,7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengapa saya memberi nilai skor seperti tersebut yang tertera. Jadi yang pertama yaitu peningkatan transparansi laporan keuangan. Jadi sebagian besar responden itu sudah merespon dengan total 5,2 52,6% merespon sangat setuju bahwa ERP sendiri itu membantu meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ERP dapat memungkinkan perusahaan untuk lebih terbuka dan mudah memantau data keuangan secara real time. Namun, ada sekitar 36,8% yang hanya memilih setuju saja. Hal ini menunjukkan masih ada sebagian yang merasa transparansi laporan keuangan bisa ditingkatkan lagi. Mungkin karena terdapat kendala teknis atau belum sepenuhnya memahami cara kerja ERP dengan maksimal. Yang kedua yaitu adalah mempercepat proses audit internal. Dengan adopsi ERP itu sendiri, proses audit internal menjadi lebih cepat dan efisien. Sebanyak 62,3 responden sangat setuju bahwa ERP mencepat audit internal dan 26,3% setuju bahwa ERP juga membantu perusahaan dalam menyusun data yang akurat, otomatis, sangat transparan, dan dapat diakses kapan saja. Yang mempercepat proses audit dan mengurangi resiko kesalahan internal. Audit yang lebih cepat dan akurat juga berkontribusi pada tata kelola perusahaan yang lebih baik karena memungkinkan evaluasi kinerja perusahaan yang lebih konsisten dan transparan. Nah, yang ketiga sendiri, poin yang ketiga yaitu adalah pencegahan penyimpangan operasional. Sebanyak 57,9% responden sangat setuju bahwa ERP sendiri membantu mendeteksi dan mencegah penyimpangan operasional, serta 31,6% setuju hal yang hanya
setuju saja. Hal ini menegaskan bahwa ERP mampu mengidentifikasi potensi penyimpangan melalui sistem pelacakan transaksi yang mendetail dan otomasi proses. Dengan kontrol internal yang lebih kuat, ERP mencegah penipuan atau kesalahan operasional yang sebelumnya sulit dideteksi tanpa adanya sistem terpadu, mendukung tata kelola yang lebih baik di perusahaan. Boleh di next? Boleh di next? Nah, yang selanjutnya adalah faktor weakness. Yang pertama yaitu adalah biaya implementasi ERP sebagai hambatan utama. Dengan bobotnya adalah 0,30, dengan skornya adalah 3 dan nilai skornya adalah 0,90. Nah, yang kedua adanya kurang literasi digital pekerja dan manajer. Dengan bobotnya adalah 0,40, dengan skornya adalah 4 dan nilai skornya adalah 1,60. Nah, yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya pada UMKM dengan bobotnya sendiri adalah 0,30 dan skornya adalah 4 dan nilai skornya adalah 1,20. Subtotalnya adalah 1 dan total nilai skornya adalah 3,70. Nah, yang pertama penjelasan biaya implementasi ERP sebagai hambatan utama. Biaya implementasi ERP sendiri seringkali menjadi kendala utama bagi banyak perusahaan di Indonesia karena melibatkan investasi yang besar seperti lisensi perangkat lunak, biaya konsultasi, hingga pelatihan karyawan. Dalam survei ini, sebanyak 35% responden setuju bahwa biaya ini merupakan hambatan, meskipun 60% lainnya bersikap netral. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun biaya bukanlah kendala absolut bagi semua perusahaan, terutama perusahaan besar dengan anggaran yang memadai, tetap saja perusahaan menengah dan kecil lebih rentan terhadap beban finansial tersebut. Oleh karena itu, penggunaan ERP sendiri berbasis cloud atau open source bisa menjadi solusi untuk menekan biaya dan memperluas akses. Yang kedua, adanya kurangnya literasi digital di kalangan pekerja dan manajer. Kurangnya literasi digital di kalangan pekerja dan manajer juga menjadi tantangan signifikan dalam penerapan ERP. Dengan total 70% responden setuju dan sangat setuju bahwa keterbatasan ini memperlambat adopsi teknologi. Rendahnya keterampilan digital membuat karyawan manajer kurang mampu memanfaatkan ERP secara optimal yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan risiko kesalahan operasional dan mengurangi efektivitas sistem. Nah, yang ketiga, keterbatasan sumber daya pada usaha kecil dan menengah UMKM. Selain itu, keterbatasan sumber daya pada UMKM di Indonesia menjadi faktor kelemahan yang sangat signifikan. Dengan 80 responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa kendala ini menghambat adopsi ERP. UMKM sendiri seringkali menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi keuangan, tenaga ahli, maupun infrastruktur. Teknologi yang memadai keterbatasan ini mengurangi kemampuan mereka untuk mengadopsi teknologi ERP secara mandiri. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai analisis faktor eksternal atau EV. Di sini ada tabel di mana menunjukkan tabel opportunity di mana ada 3 pertanyaan yang kami berikan untuk dijadikan kuesioner. Pertama yaitu ERP membantu menyesuaikan diri dengan regulasi pemerintah. Kami mendapatkan bobot 0,12 dengan skor 4 dan nilai skor 0,46. Dan yang kedua yaitu menarik investor asing, kami mendapatkan skor 0,11 dengan bobot 0,11 dengan skor 4 dan nilai skor 0,44. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan peluang dalam pengolahan tata kelola dan efisiensi. Kami mendapatkan skor 0,12, mendapatkan bobot 0,12 dengan skor 4 dan nilai skor 0,53. Lalu dengan subtotal yaitu 1,45. Hal tersebut menandakan bahwa pada poin nomor 1, hasil penelitian menunjukkan bahwa 87% responden setuju dan sangat setuju bahwa adopsi ERP membantu perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan regulasi pemerintah. Sementara 13% responden tidak setuju dan netral terhadap temuan ini. Temuan ini menegaskan bahwa ERP berfungsi sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan kebutuhan dan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi, termasuk dalam bidang perpajakan, pelaporan keuangan, dan lain sebagainya. Dengan sistem yang terintegrasi dan otomatis, perusahaan dapat mengikuti perubahan regulasi dengan lebih efisien dan mengurangi kesalahan yang dapat berakibat terhadap sanksi. Lalu poin yang kedua itu kami mendapatkan dari hasil survei, kami mendapatkan 83 responden yang setuju dan sangat setuju terhadap
ERP dapat meningkatkan kepercayaan investor dengan menyediakan investor informasi yang lebih akurat dan terbuka mengenai kinerja perusahaan. Hal ini berpotensi untuk mendorong arus investasi yang lebih besar ke sektor industri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya asing nasional. Sebaliknya, ada 17 responden menunjukkan ketidaksetujuan atau netralitas terhadap pernyataan ini, menandakan bahwa adanya skeptisisme mengenai implementasi ERP di beberapa perusahaan yang mungkin tidak mengoptimalkan sistem ini secara efektif. Lalu yang ketiga yaitu kami mendapatkan 86% untuk setuju dan tidak setuju terhadap pernyataan tersebut, mencerminkan bahwa keyakinan yang kuat terhadap kemampuan sistem ERP dalam memperbaiki proses bisnis dan meningkatkan efektivitas manajerial. Dengan implementasi ERP yang tepat, perusahaan dapat mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis, mengurangi duplikasi data, dan meningkatkan pengembalian keputusan yang berbasis informasi yang akurat. Bisa di next. Lalu yang kedua yaitu faktor eksternal mengenai ancaman. Di sini kami memberikan 3 pertanyaan kepada para responden. Pertanyaan pertama yaitu Permen Kominfo nomor 11 tahun 2021 dapat menghambat adopsi ERP di Indonesia. Kami mendapatkan bobot 0,10 dengan skor 4 dan nilai skor 0,37. Lalu yang kedua itu persaingan penyediaan ERP asing dan penyedia ERP Indonesia dapat menjadi ancaman. Lalu yang ketiga dengan bobot 0,11 dan skor 3 dengan nilai skor 0,35. Lalu yang ketiga yaitu kecandian ERP dapat menyebabkan kebocoran data. Kami mendapatkan bobot 0,08 dengan skor 3 dengan nilai skor 0,25 dengan subtotal yaitu 0,96. Pada poin pertama, kami mendapatkan 69 responden setuju dan sangat setuju bahwa regulasi ini dapat menjadi penghalang dalam mengadopsi ERP karena perusahaan mungkin merasa tertekan dan memenuhi persyaratan pendaftaran yang ketat untuk menghindari sanksi. Ketidakpastian ini menghambat perusahaan dalam mengambil langkah untuk mengimplementasikan solusi ERP yang dapat meningkatkan transparansi dan tata kelola. Di sisi lain, 31% responden yang tidak setuju atau netral terhadap pandangan yang berbeda, yang yang menunjukkan bahwa perusahaan bisa lebih patuh dan proaktif dalam mengadopsi teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan operasional mereka. Meskipun regulasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur bagi sistem yang elektronik, tantangan dalam kepatuhan dan implementasi dapat menghambat potensi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari mengadopsi teknologi ERP. Lalu poin yang kedua, kami mendapatkan 44% responden yang setuju dan sangat setuju bahwa kehadiran penyedia ERP internasional dapat menimbulkan tantangan bagi penyedia lokal. Mengingat bahwa seringkali penyedia asing menawarkan teknologi yang lebih canggih, dukungan global, dan pengalaman yang lebih luas, dapat membuat perusahaan-perusahaan di Indonesia cenderung memiliki solusi dari penyedia internasional yang dapat mengakibatkan penurunan pangsa pasar bagi penyedia lokal. Namun, 56% responden tidak setuju atau netral terhadap pandangan ini, yang mengindikasikan bahwa mereka percaya bahwa penyedia lokal masih memiliki keunggulan dalam hal pemahaman terhadap domestik, adaptasi terhadap kebutuhan spesifik pelanggan, dan fleksibilitas dalam penawaran pelayan. Lalu poin ketiga yaitu kecanggihan ERP dapat menyebabkan kebocoran data. Kami mendapatkan 44% responden yang setuju dan sangat setuju bahwa peningkatan kompleksitas dan kemampuan sistem ERP dapat berpotensi meningkatkan risiko kebocoran data. Hal ini mencerminkan bahwa terdapat kekhawatiran yang mengenai keamanan informasi, terutama di era digital di mana serangan cyber semakin meningkat. Sistem ERP yang lebih canggih seringkali mengintegrasikan berbagai data sensitif, sehingga jika dikelola dengan baik, dapat menjadi target yang pelaku kejahatan menguntungkan bagi pelaku kejahatan cyber. Di sisi lain, ada 56% responden yang tidak setuju atau netral yang menunjukkan bahwa mereka percaya dengan penerapan yang tepat, termasuk kebijakan keamanan yang ketat dan pelatihan karyawan, risiko tersebut dapat diminimalkan. Pandangan ini menunjukkan bahwa optimisme
bahwa manfaat dari adopsi ERP seperti peningkatan efisiensi dan transparansi dapat dicapai tanpa mengorbankan keamanan data. Sekian dari saya kembalikan. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang matriks SPOT. Yang pertama IFAS dan EFAS-nya. Di sini ada kekuatannya. Yang pertama, ERP meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, ERP mempercepat proses audit internal dan memungkinkan audit yang lebih efisien. Dan yang ketiganya, ERP membantu mendeteksi dan mencegah penyimpangan operasional secara berlebihan. Yang keempat, ERP membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan regulasi pemerintah secara lebih cepat. Yang kelima, ERP dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya dan tata kelola perusahaan. Selanjutnya untuk weakness-nya, W1 biaya implementasi ERP yang tinggi menjadi hambatan utama bagi banyak perusahaan terutama UKM. Yang kedua, rendahnya literasi digital kalangan karyawan dan manajer memperlambat adopsi ERP. Yang ketiga, banyaknya perusahaan kecil dan menengah di Indonesia kesulitan mengadopsi ERP karena keterbatasan di sumber daya. Yang keempat, ketergantungan yang tinggi pada penyedia ERP luar negeri dapat menekankan penyedia lokal. Yang kelima, integrasi ERP dengan sistem lain dalam perusahaan masih menjadi tantangan yang besar. Oke, next. Untuk treats-nya ini, T1 persaingan ketat dari penyedia ERP internasional dapat menjadi ancaman bagi penyedia solusi lokal. Untuk T2-nya, regulasi seperti Permen Kominfo nomor 10 2021 dapat memperlambat adopsi ERP di Indonesia karena sanksi administratif. Untuk T3-nya, ketidakpastian ekonomi dan kenaikan biaya bahan bakar serta bahan baku dapat menurunkan prioritas implementasi ERP. Untuk T4-nya, keterbatasan anggaran perusahaan terutama UKM untuk berinvestasi dalam teknologi ERP. Untuk T5-nya resistensi internal terhadap perubahan di perusahaan tradisional yang masih bergantung pada sistem lama. Untuk strategi trades-nya itu yang pertama menggunakan keunggulan transparansi ERP untuk menghadapi persaingan dari penyedia ERP internasional. Untuk ST2-nya meningkatkan efisiensi internal perusahaan melalui ERP untuk mengatasi ancaman ekonomi dan kenaikan biaya. Untuk strategi yang ketiga, menggunakan ERP untuk memperbaiki integrasi dengan regulasi lokal dan meminimalisir dampak dari regulasi baru seperti Permen Kominfo. Selanjutnya untuk strategi weakness trade-nya, mengurangi biaya implementasi ERP dengan menawarkan solusi bertahap untuk menghindari investasi awal yang lebih besar. Untuk yang keduanya, mendorong kolaborasi antara penyedia ERP lokal dengan pemerintah untuk mengatasi tantangan regulasi. Selanjutnya yang ketiga, menyediakan layanan dukungan ERP yang lebih fleksibel untuk mengatasi resistensi di perusahaan tradisional. Oke, next. Selanjutnya di sini ada opportunities. Yang pertama, O1 digital yang berkembang pesat membuka peluang besar bagi adopsi ERP di berbagai perusahaan. Untuk yang keduanya, pengguna ERP yang lebih luas dapat menarik lebih banyak investor asing karena transparansi yang lebih baik. Untuk ketiganya, kebutuhan untuk mengikuti regulasi yang terus berubah meningkat permintaan untuk solusi ERP. Yang keempat, perkembangan teknologi mendorong perusahaan untuk mengadopsi ERP untuk meningkatkan daya saing. Yang kelima, ERP berpeluang membantu perusahaan kecil dan menengah yaitu UKM menjadi lebih efisien dan kompetitif. Untuk strategi opportunitiesnya yang pertama menggunakan transparansi dan mempercepat audit yang ditawarkan ERP untuk menarik minat investor asing. Yang kedua memanfaatkan ERP untuk mematuhi regulasi pemerintah yang berubah dan meningkatkan tata kelola perusahaan. Yang ketiga memperkenalkan ERP sebagai solusi efisiensi sumber daya bagi UKM untuk meningkatkan daya saing. Untuk strategi weakness opportunitiesnya
Yang pertama, menyediakan pelatihan literasi digital bagi karyawan dan manajer untuk mempercepat adopsi ERP. Yang kedua, mengembangkan paket ERP yang lebih terjangkau untuk UKM guna mendorong adopsi yang lebih luas. Yang ketiga, menyederhanakan integrasi ERP dengan sistem lain di perusahaan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Next. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan untuk materi selanjutnya yaitu diagram Cartesius SWOT. Nah, untuk mempelajari diagram analisis SWOT yaitu dengan membentuk titik potong antara sumbu X dan sumbu Y, di mana nilai asal sumbu X didapat dari selisih antara total strength serta total weakness, sedangkan nilai sumbu Y didapat dari selisih antara total opportunities dengan total threat. Nilai total ke masing-masing faktor bisa dirinci sebagai berikut. Yang pertama untuk strength sendiri, yaitu totalnya 4,70, kemudian kemudian weakness-nya 3,70, kemudian opportunities-nya 1,45, dan threats-nya 0,96. Nah, untuk cara menghitung mencari sumbu X, yaitu dengan rumus sama dengan dalam kurung nilai S dikurang nilai nilai strength dikurang nilai weakness, kurung tutup kemudian dibagi dua. Didapatkan 4,70 dikurangi 3,70 dibagi 2 sama dengan 0,5. Untuk nilai sumbu Y sama dengan nilai opportunities dikurang nilai threats di 2 sama dengan 1,45 dikurang 0,96 dibagi 2 sama dengan 0,245. Nah, ini adalah tampilan untuk diagram Cartesius SWP-nya. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa adopsi teknologi Enterprise Resource Planning (ERP) memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan transparansi dan tata kelola perusahaan di Indonesia. Namun, meskipun manfaat ERP jelas terlihat, terdapat beberapa kelemahan internal yang menghambat adopsinya. Biaya implementasi yang tinggi menjadi kendala utama, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah (UKM) yang memiliki keterbatasan anggaran. Secara keseluruhan, meskipun penerapan ERP di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, potensi manfaatnya jauh lebih besar apabila didukung oleh strategi mitigasi yang tepat. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, peningkatan literasi digital, dan ketersediaan solusi ERP yang lebih terjangkau, diharapkan adopsi teknologi ini dapat berkembang lebih luas dan memberikan dampak positif bagi tata kelola perusahaan di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.